Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya, Gregorius Ari Nugrahanto, dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita ingin belajar bersama statistik deskriptif dengan SPSS. Analisis statistik ini disebut sebagai statistik deskriptif. Kita lihat pengertiannya. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data kuantitatif yang menjadi dasar untuk setiap analisis kuantitatif selanjutnya. Data tersebut diringkas untuk mendeskripsikan, misalnya, seberapa sering data tersebut muncul, seberapa jauh persebarannya, berapa pemusatannya, berapa persentilnya, dan sebagainya, termasuk tampilannya dalam bentuk grafik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 menu utama statistik deskriptif yang ada di SPSS. Yang pertama adalah menu frequencies, yang kedua menu descriptives, dan yang ketiga menu explore. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu menu frequencies. Jika Anda sudah membuka program SPSS, Anda bisa memilih pilihan Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Frequencies. Kita akan masuk ke program SPSS sekarang. Teman-teman, inilah tampilan dari program SPSS. Ada 2 tampilan. Yang pertama adalah data view, seperti ini. Yang kedua adalah variable view, seperti ini. Jika Anda sudah memiliki data di program Microsoft Excel misalnya, seperti ini. Contoh saja, ini data tentang berat badan dan tinggi badan. Anda bisa memilih data ini, mengcopy dan memindahkannya ke SPSS. Ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu cara mengimpor. Kita coba saja cara mengimpor. Kita pilih pada file, import data, lalu kita pilih Excel. Nah, di sini sudah tampak file yang tadi kita sebut, lalu kita open saja. Pada bagian ini kita pilih OK saja. Nah, muncul di sini data yang sudah terimpor dari program Microsoft Excel. Ada 4 kolom yang ada di sini. Kolom yang pertama berkaitan dengan nomor responden. Data ini memiliki 20 responden. Lalu data gender, lalu berat badan, dan tinggi badan. Pada bagian ini ada data yang kosong atau missing. Kita ingin melihat nanti bagaimana SPSS memperlakukan data yang hilang ini. Nah, kita lihat lebih dulu variable view. Pada kolom name tidak perlu ada perubahan, yang lain-lainnya juga tidak perlu ada perubahan. Untuk yang label bisa kita beri keterangan yang lebih lengkap daripada yang ada pada name. Untuk nomor responden bisa kita masukkan di sini. Nomor responden. Lalu bagian gender, laki-laki dan perempuan. Lalu berat badan, berat dalam kilogram. Untuk tinggi badan, tinggi dalam
cm. Khusus pada kolom values untuk gender, kita beri kode untuk nomor 1, kita beri label laki-laki, lalu kita masukkan. Nomor 2, label perempuan, lalu kita masukkan. Angka 2 di sini tidak berarti lebih tinggi daripada angka 1. Pemberian angka di sini hanyalah untuk keperluan coding saja. Karena hanya ada 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, kita sebut data semacam ini sebagai data dikotomis dari kata Yunani. Diko artinya menjadi 2, temnein artinya memotong atau membelah. Data dikotomis berarti data yang ditampilkan sesuai dengan 2 kategori saja. Lalu kita klik OK. Pada bagian measure tidak perlu ada perubahan, di sini sudah benar. Untuk nomor responden dan gender, ini adalah data yang sifatnya nominal. Untuk berat badan dan tinggi badan sifatnya skill. Kita kembali ke data view. Tadi kita memasukkan laki-laki dan perempuan pada variabel gender. Kita lihat mana yang laki-laki, mana yang perempuan dengan cara klik pada value label di sini. Langsung akan muncul otomatis mana yang laki-laki dan perempuan. 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Bisa saja kita kembalikan lagi. Demikian juga kita bisa melihat secara sekilas dari data yang acak seperti ini, bisa kita urutkan dari yang terendah sampai tertinggi misalnya. Klik sebelah kanan, lalu kita pilih yang ascending. Nah, dari sini kita tahu nomor responden 1 memiliki tinggi badan yang paling rendah, 165. Nomor responden nomor 8 memiliki tinggi badan yang tertinggi 178. Untuk berat badan bisa saja kita lakukan hal yang sama. Kita kembali lagi ke data awal. Baik, untuk bagian menu yang pertama yang akan kita coba yaitu menu frequencies. Kita bisa langsung memilih Analyze, lalu Descriptive Statistics, dan submenu yang pertama, Frequencies. Nah, tampil di sini ada 2 kotak besar. Kotak yang di sebelah kiri menampilkan variabel-variabel yang tersedia pada data view. Yang kotak di sebelah kanan menyediakan untuk variabel-variabel yang akan kita analisis. Kita bisa memindah satu persatu variabel yang akan kita analisis dengan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah bisa klik di sini, lalu ditekan, lalu digeser ke sebelah kanan. Itu cara drag and drops. Cara yang kedua, dengan cara klik tanda panah di sini untuk memindahkan ke sebelah kanan. Cara yang ketiga, yang lebih praktis, apalagi kalau jumlah variabelnya agak banyak. Tekan tombol Shift, lalu klik di sini, sudah terpilih semua, lalu tinggal dipindah ke sebelah kanan. Nah, kita belum akan masuk ke pilihan-pilihan yang di sebelah kanan itu. Kita klik saja, secara default kita akan melihat SPSS memberikan data apa kepada kita. Yang pertama adalah tampilan ringkasan dari data yang diberikan oleh SPSS. Ada 3 variabel, yaitu variabel gender, berat, dan tinggi badan. Lalu untuk variabel gender, di sini ada 20 angka yang valid. Tadi kita melihat pada gender nomor 1 sampai nomor 20. Lalu berat badan ada 19 yang valid, sementara ada 1 data yang hilang. Yang tinggi badan juga ada 19 data yang valid, ada 1
data yang hilang. Jadi SPSS memberitahu kepada kita jika ada data yang hilang. Lalu pada bagian yang kedua ditampilkan data tentang gender. Di sini untuk laki-laki ada 12 orang, perempuan 8 orang, total 20 orang. Lalu laki-laki 60%, perempuan 40%. Untuk berat juga ditampilkan data yang kurang lebih sama. Baik, sekarang kita akan mencoba submenu yang berikutnya. Kita bisa saja kembali ke data view, bisa saja langsung dari sini, lalu klik analyze, descriptive statistics, frequencies. Kita coba yang submenu di sini, statistics. Nah, SPSS memberikan pada kita berbagai kemungkinan yang ada di sini, misalnya central tendency. Ada mean, median, modus, dan jumlah, bisa kita pilih semua. Pada bagian ini mengenai dispersi atau persebaran data. Ada simpangan baku, varian, dan yang lain-lainnya bisa kita pilih semua. Di sini juga bisa saja kita pilih semua. Lalu pada bagian persentil di sini ada pilihan khusus jika kita ingin mengetahui persentil tertentu dari data yang kita miliki. Misalnya, kita ingin tahu persentil yang ke-92. Nilainya berapa? Lalu kita masukkan, lalu klik continue. Ini untuk sementara, klik continue lebih dulu. Oke. Nah, data yang ada di sini merupakan ringkasan yang kurang lebih sama dengan data sebelumnya. Sudah ada tampilan data yang lebih lengkap dari sebelumnya. Di sini ditampilkan data tentang mean, ada median, ada varian, dan seterusnya. Lalu pada bagian persentil, tadi kita memasukkan untuk mengetahui persentil yang ke-92. Nah, SPSS memberikan misalnya informasi tentang berat badan, yaitu sebesar 77,99%. Demikian juga untuk yang tinggi badan. Data yang ditampilkan lebih lengkap daripada data yang tadi. Sekarang kalau kita ingin menampilkan grafiknya seperti apa? Bisa kita pilih Analyze, lalu Descriptive Statistics, Frequencies. Pada bagian Chart, ini kita pilih. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bar chart. Kita coba saja. Lalu kita ingin menampilkan yang berbasis persentase saja. Lalu continue, lalu OK. Ini datanya sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah bar chart yang ditampilkan pada kita oleh SPSS. Variabelnya tentang gender, ini laki-laki, perempuan. Bagian sumbu Y itu tentang persen, karena tadi kita memilih persentase. Untuk laki-laki berarti ada 60%, perempuan ada 40%. Demikian juga untuk data tentang berat, misalnya yang memiliki berat badan 70 kg ada sekian persen, lalu yang tinggi badan, misalnya yang 175 ada sekian persen. Ini untuk bar chart yang kita pilih. Kita coba kemungkinan yang lain. Misalnya untuk histogram. Kita juga ingin menampilkan kurva normalnya seperti apa. Kita pilih continue, lalu OK. Data yang ini sama dengan yang sebelumnya. Yang baru adalah bagian ini. SPSS memberikan pada kita grafik berupa histogram dengan kurva normalnya. Ini untuk berat badan dengan kurva normal.
Di sebelah kanannya diberi 3 data pokok. Ini juga dengan kurva normal. Baik, ini untuk grafik. Lalu bagaimana caranya kita melaporkan data yang ditampilkan oleh SPSS? Kita lihat bagaimana cara menampilkan datanya. Kita ingin melihat bagaimana output dari SPSS itu kita presentasikan. Jika datanya bersifat nominal, data statistik yang kita laporkan adalah yang berkaitan dengan seberapa sering data itu muncul, misalnya saja dalam bentuk persentase. Lalu grafik yang ditampilkan yang lebih sesuai adalah bar chart. Untuk data yang sifatnya skill, data statistik yang kita tampilkan adalah rata dan simpangan baku. Lalu grafik yang kita tampilkan sebaiknya berupa histogram. Baik, itu menu yang pertama. Kita akan masuk mencoba menu yang kedua, yaitu pilihan menu descriptives. Pada program SPSS, Anda bisa memilih Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu dipilih yang kedua, yaitu Descriptives. Kita masuk ke SPSS. Kita kembali ke data view, seperti awal tadi, lalu kita pilih Analyze, Descriptive Statistics, lalu Descriptives. Ada 2 kotak di sini, sama seperti sebelumnya. Variabel-variabel yang kita inginkan untuk dianalisis bisa kita pindah ke kotak sebelah kanan. Kita pilih dulu saja secara default. SPSS akan menyodorkan data seperti apa pada kita. Ini data ringkas yang ditampilkan oleh SPSS. Coba kita pilih pada option di sini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pilih. Kita pilih saja semua. Sum berarti jumlah, lalu ada varian, dan seterusnya. Bisa saja kita pilih semua. Lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, data yang ditampilkan SPSS lebih lengkap daripada sebelumnya. Di sini di sebelah kanan sampai ke kurtosisnya. Baik, itu untuk sub menu yang kita pilih tadi. Lalu, pada bagian ini, SPSS memberikan kemungkinan yang sangat berharga, yaitu analisis set score. Analisis set score ini biasanya digunakan untuk menstandarisasi data. Min-nya sama dengan 0. Nah, bisa saja kita pilih di sini Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Descriptives. Variabel gender bisa keluarkan di sini. Bisa saja kita memilih reset untuk memulai sama sekali baru, lalu variabel yang akan kita analisis kita pindah di sebelah kanan, lalu kita pilih yang bagian ini. Ini memberikan kemungkinan pada kita untuk mengetahui set score-nya. Lalu kita pilih OK. Nah, pada bagian ini tidak ada sesuatu yang baru, tetapi apa yang disodorkan bisa kita lihat pada data view. Di sini ada 2 kolom baru. Pada bagian ini, set score untuk berat badan. Pada kolom ini, set score untuk tinggi badan. Seperti tadi saya sampaikan, set score memberikan nilai 0 pada min. Jika di sini ada data minus, berarti data yang ada di sini
ada di bawah rata. Jika data yang ditampilkan di sini plus, berarti data yang ada di sini di atas rata. Demikian juga untuk yang lain-lainnya. Nah, ini bagian yang cukup berharga dari sub menu yang kedua yang kita pilih tadi. Baik, kita akan mencoba menu yang ketiga. Untuk menu yang ketiga, kita akan melihat lebih jauh menu Explore. Pada SPSS Anda bisa memilih Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu kita pilih menu yang ketiga Explore. Kita masuk ke SPSS lagi. Kembali ke Data View. Kita bisa menghilangkan bagian ini yang tidak kita perlukan dengan cara klik sebelah kanan lalu pilih Clear. Baik, kita sudah kembali ke data awal. Kita pilih Analyze, Descriptive Statistics, lalu kita pilih Explore. Pada bagian ini, kita perlu melihat ada beberapa kotak yang disediakan di sebelah kanan. Kita coba saja untuk menganalisis berat badan dan tinggi badan. Kita pindah ke kotak dependent list. Kita belum akan melihat lebih jauh apa yang ada di submenu di sebelah kanan. Kita klik OK saja seperti apa. Nah, ini adalah ringkasan dari output SPSS hasil analisis yang kita pilih. Lalu di sini data-datanya lebih lengkap daripada sebelumnya. Bahkan ditampilkan misalnya untuk berat badan, kita bisa mengetahui confidence interval atau tingkat kepercayaannya. Defaultnya 95%. Demikian juga ditampilkan data tentang mean, median, dan seterusnya. Lalu yang untuk tinggi badan juga sama. Lalu kita juga diberi grafik down, lalu beberapa grafik yang lainnya. Baik, kita akan mencoba submenu yang berikutnya. Kita pilih untuk plots apa yang ada dalam menu ini. Atau kita coba dulu sekarang kalau data itu dibagi berdasarkan gender. SPSS pada menu yang ketiga ini memberikan pilihan, maka kita masukkan data gender ini sebagai faktor list. Kita pindah di sini. Lalu kita lihat apa yang ditampilkan oleh SPSS. Di sini seluruh data yang ditampilkan terpilah berdasarkan gender. Untuk yang berat badan, di sini laki-laki dan perempuan tersedia data yang bisa kita ambil. Untuk berat badan, laki-laki semuanya dipisahkan dengan yang perempuan. Untuk yang tinggi badan, semua juga dipisahkan dari yang perempuan. Demikian juga untuk grafik-grafiknya juga terpisah antara yang laki-laki dan perempuan. Baik, nah sekarang kita akan mencoba sesuatu yang cukup berharga, yaitu analisis untuk uji normalitas distribusi data. Uji ini banyak sekali digunakan jika Anda akan melakukan penelitian korelasional misalnya, atau penelitian eksperimental. Caranya sama, klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Explore. Kita keluarkan saja dulu yang faktor gender dari kotak di sebelah sini. Lalu kita pilih plots. Di sini ada beberapa kemungkinan, bisa saja kita tambahkan histogram. Lalu di sini SPSS memberikan pada kita kemungkinan untuk menganalisis normalitas distribusi data
dengan dua rumus. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov test, dan yang kedua adalah Shapiro-Wilk test. Kita pilih untuk bagian uji normalitas distribusi data, lalu oke. Kita lihat apa yang terjadi. Bagian ini masih sama dengan yang sebelumnya. Yang berharga adalah ini. SPSS memberikan dua pilihan, yaitu uji normalitas distribusi data dengan rumus Kolmogorov-Smirnov test, dan yang kedua Shapiro-Wilk test. Kita akan melihat lebih lanjut seperti apa uji normalitas distribusi data itu. Untuk uji normalitas distribusi data, tadi kita mendapatkan output dari SPSS seperti ini. Sebelum melakukan analisis, biasanya kita perlu merumuskan hipotesis statistiknya, lalu juga merumuskan kriteria untuk mengambil keputusan. Hipotesis statistik untuk uji normalitas distribusi data bisa saja dirumuskan dengan cara seperti ini. H0 data terdistribusi normal. HI data terdistribusi tidak normal. Nah, kriteria untuk mengambil keputusan adalah jika nilai probabilitasnya itu ada di sebelah sini, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, distribusi data tidak normal. Jika nilai probabilitasnya lebih tinggi dari 0,05, H0 diterima. Artinya, data terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat di sini untuk berat badan, nilai probabilitasnya ada di atas 0,05, maka H0 diterima. Karena itu data terdistribusi secara normal. Untuk tinggi badan, nilai probabilitasnya adalah di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti data terdistribusi tidak normal. Nah, cara untuk melaporkan hasil uji normalitas distribusi data sesuai dengan standar APA bisa digunakan cara seperti ini. Kita juga bisa melihat histogramnya seperti apa. Data yang terdistribusi secara normal untuk berat badan ditampilkan dengan histogram dan kurva normal yang kurang lebih masuk akal kalau data dengan sebaran seperti ini merupakan data dengan distribusi normal. Untuk tinggi badan, distribusi datanya tidak normal. Secara grafis bisa dilihat juga distribusi data seperti ini tidak normal. Nah, kita ringkas perjumpaan kita hari ini untuk menu analisis yang kita pilih, perlu kita pilih berdasarkan tujuannya. Kita memilih menu deskriptif yang pertama tadi, jika kita ingin mendeskripsikan data dasar, misalnya persentil tertentu, atau untuk mengetahui pemusatan data, atau persebaran data. Grafik yang kita tampilkan bisa saja berupa bar chart, pie chart, atau histogram. Untuk menu yang kedua, frequencies, kita pilih jika kita ingin mengetahui persebaran data atau untuk mengetahui set score secara cepat melalui SPSS. Menu yang ketiga, explore, kita pilih jika kita ingin melakukan analisis deskriptif secara lebih detail, termasuk tingkat kepercayaan dan histogramnya. Lalu juga
Kalau kita ingin melakukan analisis berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan gender. Lalu juga kalau kita ingin melakukan uji normalitas distribusi data, entah dengan Kolmogorov-Smirnov test atau Shapiro-Wilk test. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Jika ada salah tutur, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.